Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada Rahim Abaharsi Channel. Sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe my channel dan tekan notifikasi loncengnya. Dewan juri yang hadir pada saat ini, yang ulun hormati Ustadz dan Ustazah, dan yang ulun hormati hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini ulun akan memperkenalkan diri, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Di sini Ulun Abdurrahim akan menyampaikan sebuah cerita yang berjudul Rasulullah SAW dan anak kecil di hari raya Idul Fitri. Sekali lagi, yang berjudul Rasulullah SAW dan anak kecil di hari raya Idul Fitri. Dikutip dalam kitab Duratul Nasihin karangan Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khuwairi, dikisahkan suatu ketika Rasulullah SAW berangkat untuk melaksanakan sholat Id. Di tengah perjalanan beliau melihat banyak sekali anak kecil bermain dengan gembira. Namun beliau terkejut karena beliau melihat ada anak kecil sendirian dengan pakaian yang sangat kumal sambil menangis. Dengan merasa iba, Rasulullah SAW pun mendekatinya dan bertanya, "Ya gulam, wahai anak kecil, apa yang membuat engkau menangis dan kenapa kau tak bermain dengan teman-temanmu?" Dan kebetulan anak kecil ini tidak mengetahui bahwa yang di hadapannya adalah Rasulullah. Dan ia berkata, "Wahai paman, ayahku telah meninggal karena mengikuti perang dengan Rasulullah SAW. Ibuku menikah lagi dan dia mengambil harta-hartaku dan suaminya, ayah tiriku. Dia mengusirku dari rumahku sendiri, dan aku saat ini tidak mempunyai makanan, minuman, pakaian, bahkan tempat tinggal. Dan saat ini adalah hari raya Idul Fitri. Aku melihat anak-anak dengan gembira, bahagia dengan ayah-ayahnya, dan di situ aku sedih dan menangis." Mendengar penjelasan anak tersebut, Rasulullah SAW pun terenyuh, merasa iba, dan ada berkeinginan untuk merawatnya. Rasulullah pun berkata kepadanya, "Wahai anak kecil, bersediakah engkau jika aku sebagai ayahmu, Aisyah sebagai ibumu, Ali bin Abi Thalib sebagai pamanmu, Hasan dan Husain sebagai saudara laki-lakimu, dan Fatimah sebagai saudara perempuanmu?" Ketika itu anak itu pun baru mengetahui bahwa yang di hadapannya adalah Rasulullah SAW, dan dia pun berkata, "Tentu, bagaimana aku tidak bahagia wahai Rasulullah?" Jawab anak tersebut dengan bahagia. Kemudian anak tersebut pun dibawa oleh Rasulullah SAW ke rumah beliau, dipakaikan pakaian yang terbaik, diberikan makanan hingga dia perutnya menjadi kenyang, diberikan wewangian hingga dia pun mau bermain dengan teman-temannya yang seusianya.
ketika dia bermain, anak-anak yang lain melihatnya dengan penasaran dan bertanya, "Wahai sahabatku, apakah engkau tadinya kan menangis di sini, sedangkan saat ini kau telah bahagia?" Tanya teman-temannya dengan penasaran. Maka anak yatim pun berkata, "Wahai sahabatku, ketahuilah, dulu ketika aku menangis, perutku lapar, dan saat ini perutku telah kenyang dengan makanan. Dulu pakaianku lusuh, luruh, tapi sekarang tidak lagi. Dan dulu aku seorang anak yatim, tapi sekarang dengarkanlah, ketahuilah bahwa Rasulullah SAW adalah ayahku, Aisyah adalah ibuku, Ali bin Abi Thalib adalah pamanku, Hasan dan Husain adalah saudaraku, dan Fatimah saudariku. Jadi bagaimana mungkin aku bisa tidak bahagia?" Mendengar penjelasan tersebut, teman-temannya pun merasa iri dan berkata, "Andaikan saja ayahku wafat waktu perang, mungkin aku akan seperti engkau." Dari cerita tersebut kita dapat mengambil pelajaran bahwa betapa Rasulullah SAW sangat menyayangi dengan anak-anak yatim dan memberikan kebahagiaan kepadanya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, "Sesungguhnya amal yang paling disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita melaksanakan berbagai hal yang wajib adalah dengan membahagiakan muslim yang lain." Demikian cerita yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan cerita ini memberikan tauladan bagi kita semua. Sebelum ulun akhiri, izinkan ulun memberikan pantun. Sakit demam dari kemarin, sudah lemas itu bahaya. Terima kasih para hadirin karena telah mendengarkan saya. Ada lagi, jalan-jalan ke kota Mekah, ingin sholat berlama-lama. Mudah-mudahan cerita ulun ini membawa berkah dan membawa rahmat kita semua. Terakhir, sebutin lagi, izin ubur-ubur ikan lele. Ulun pamit undur diri deh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita kembangkan channel ini dengan add dan follow sosial media Rahim Abarsi. Sekian dan terima kasih.